Komplain itu emas. Komplain itu bagus banget buat usaha kita. Oh, kok bisa? Ya, memang bisa. Benar. Kenapa saya berani bilang komplain itu emas? Komplain itu bagus buat bisnis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy Dwinata di channel YouTube sayang kita semua, Rayo Hobi dan Bisnis. Komplain itu emas. Komplain itu bagus banget buat usaha kita. Oh, kok bisa? Ya, memang bisa. Benar. Kenapa saya berani bilang komplain itu emas? Komplain itu bagus buat bisnis kita. Pertama, komplain itu sebenarnya ya jadi inputan buat sistem usaha kita. Udah bener nggak sih sistem usaha kita ini? Udah bagus nggak sih sistem usaha kita ini? Jangan-jangan memang ada kekurangan, ada yang salah di sistem kita. Nah, itu inputan dari customer bahwa ada yang salah nih dari sistem kita. Jadi dengan adanya komplain itu kita jadi tahu nih bahwa sebenarnya ada sesuatu di usaha kita nih. Dan itu bagus banget kan. Jadi kita tahu kita bisa improve. Terus yang kedua, itu juga inputan untuk produk kita. Memang kalau misalnya produk kita jelek, ya udah improve. Ya kan begitu. Customer komplain, produknya baru dipakai 2 hari, udah lepas ininya, udah lepas itunya, bajunya nggak bagus, dipakai sedikit udah terkupas lah sablonannya dan lain sebagainya. Itu inputan buat kita. Berarti kita harus, berarti saya harus jangan lagi pakai sablon ini, saya harus pakai sablon ini, misalnya begitu. Atau Anda sablon tempat lain, jangan sablon di situ, Anda cari lagi sablon yang lebih bagus, misalnya begitu. Atau misalnya Anda jual makanannya kurang begitu enak, Anda koreksi rasanya, jadi kan enak. Dari komplain itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus justru buat produk kita. Paham ya? Nah, yang ketiga, itu inputan untuk proses bisnis kita. Nah, jadi sebenarnya itu mungkin di usaha kita tuh ada yang proses yang nggak ada, yang memang harus kita, ternyata kita harus punya proses ini. Atau mungkin kita terlalu panjang prosesnya hingga akhirnya jadi customer jadi males beli di situ, lama lah, inilah itulah. Kadang-kadang gini ya, coba kita tuh kadang-kadang mau inovasi gitu. Tapi sebenarnya kita tuh kadang-kadang keliru gitu. Inovasi, pinginnya bagus, tapi ternyata itu menyusahkan customer, menyusahkan pelanggan. Inovasi boleh, tapi yang berbasis untuk pelanggan gitu. Jadi saya contohkan gini ya, Google, tahu kan Google ya? Google itu investasinya sampai triliunan loh. Untuk apa sih? Untuk kasih mudah kita para penggunanya. Iya kan? Gratis kok. Kita bisa mau lihat map kah, mau email kah, mau cari website kah, apa aja mudah. Digelontorkan uang itu hanya bikin hidup kita mudah. Ya memang harus seperti itu. Contoh YouTube. Kita sering banget dengar algoritma YouTube. Apa sih fungsinya? Buat kita yang konten kreator kan? Bukan. Itu gini loh, untuk agar penonton ini mendapatkan video yang tepat, yang memang dia sukai hingga penontonnya puas. Itu fungsinya algoritma YouTube, bukan untuk konten kreator. Konten kreator mah mati-matian tuh biar bisa dapat viewer, bisa dapat subscriber seperti saya saat ini. Iya kan? Gitu. Jadi memang harus betul-betul untuk customer gitu. Jadi jangan inovasi tapi ternyata itu malah menyulitkan customer, malah bikin customer lari. Yang keempat, komplain itu bisa jadi sebuah informasi yang mahal buat kita. Contoh, ngafe di sini kurang enak, mending kita di situ yuk, di kafe separuh cangkir misalnya. Sana enak, makanannya enak, tempatnya enak, ya kan, terus instagramable lah ya bahasanya, bisa buat
untuk kita selfie dan lain sebagainya. Nah itu kan masukan buat kita. Wih, ternyata di kafe sana begini. Kita bisa improve kafe kita. Dan itu mahal bro, informasi itu mahal bos. Ya, itu, Anda itu berharga banget tuh. Makanya Anda jangan inilah, jangan takut sama komplain. Justru komplain itu sebagai apa? Nutrisi untuk kita bisa usaha kita lebih maju. Terus yang kelima, komplain itu sejatinya adalah suara customer, voice of customer. Paham? Nah, gini ya. Anda bikin bisnis, ikut seminar di mana-mana, ikut seminar ini, seminar itu, udah berapa juta habis. Pada sebenarnya yang terbaik itu adalah suara customer. Maunya gimana sih customer ini? Saya nggak merendahkan seminar-seminar, enggak. Ya, tapi gini, memang bagus. Tapi yang terbaik adalah memang benar-benar dari customer. Customer maunya begini, harus seperti ini, itu kan suara customer yang kita bisa dapatkan. Dan kita, karena gini, kalau sepindah-pindah tuh bicaranya general. Dia nggak tahu bisnis kita jualan pancing kah, dia nggak tahu bisnis kita jualan bakso kah, dia nggak tahu bisnis kita jualan kaos kah, dia nggak tahu bisnis kita jualan kaos kaki kah, nggak tahu. Nah, tapi kalau customer yang betul-betul dia yang pakai kaos kaki, wah kaos kakinya begini nih, bajunya begini nih, harusnya begini, kan begitu. Jadi jangan pernah takut sama komplain. Jangan. Komplain itu bisa jadi emas buat usaha kita, bisa jadi nutrisi yang bergizi banget buat usaha kita. Jadi jangan takut. Komplain itu bukan batu sandungan, bukan lubang di tengah jalan, bukan. Justru komplainan itu sejatinya adalah sebuah anak tangga. Tinggal apakah tangga ini naik apa turun, itu aja lagi. Bagaimana kita menyikapinya. Terus gimana sih kita menyikapinya biar misalnya komplain ini bisa menjadi emas benar-benar buat kita, bisa membangun usaha kita. Pertama, dengerin. Benerin dengar. Apa bener-bener didengerin. Simak. Jadi bahasa Inggris ada yang namanya hear, ada yang namanya listen. Hear hanya mendengarkan, listen mendengarkan dengan disimak baik-baik. Dengerin baik-baik. Yang kedua, pikirin baik-baik komplain itu. Carikan solusinya, pikir. Jangan diremehkan, jangan diacuhkan, jangan disembarangkan. Pikirin baik-baik, cari jalan keluarnya. Udah dapet, ya kerjakan, lakukan. Nah, dengan begitu Anda komplain yang tadi itu sejatinya Anda, ini bikin susah kita, bikin usaha kita, berbalik menjadi usaha kita menjadi lebih baik. Ini kan begitu. Jadi jangan pernah takut sama komplainnya. Komplain itu, makanya saya bilang komplain itu sejatinya anak tangga. Tapi tinggal Anda nih tangganya naik apa turun, kan gitu aja. Kalau Anda menyikapinya benar, tangganya berarti tangga untuk naik, untuk sukses. Anda salah menyikapinya, tandanya untuk turun, tambah ke bawah, tambah jatuh. Pilihan ada di Anda. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besar ada dan niat saya untuk menyakiti siapapun. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bantu subscribe ya. Klik tombol loncengnya. Like, jangan lupa. Share ke teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang butuh video ini. Ya. Jadi saya juga semangat untuk bikin video-video menarik lainnya. Oke. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam raya hobi dan bisnis.